Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syed Paldo. Saya berasal dari kelas manajemen C, akan menjelaskan tentang sumber devisa negara. Pengertian devisa negara. Devisa negara adalah merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1964 tentang Peraturan Lalu Lintas Devisa. Devisa negara adalah saldo dalam valuta asing yang mempunyai catatan kurs resmi dari Bank Indonesia. Faktor apa saja yang melakukan pendorong sebagai sumber devisa negara? Sumber devisa negara umumnya di banyak negara. Sebagian besar sumber devisa negara berasal dari menjual barang atau jasa ke luar negeri, ekspor. Ekspor barang yakni menjual komoditas, sementara ekspor jasa adalah mengirim tenaga kerja ke luar negeri. Itu disebut PKI. Ekspor sebagaimana sudah disebutkan di atas, devisa negara berasal dari ekspor lazimnya yang paling mendominasi semakin tinggi komoditas barang atau jasa yang diekspor. Para wisata, devisa negara didapat membawa mata uang asing akan ditukar dengan rupiah. Dari situlah negara kemudian mendapatkan devisa. Pinjaman luar negeri devisa negara adalah semua valuta asing yang masuk ke suatu negara tak terkecuali melalui pinjaman atau utang luar negeri. Nah, sekarang saya akan menjelaskan faktor-faktor ancaman sumber devisa negara. Cadangan devisa merupakan satu aset yang disimpan oleh bank sentral berupa dalam bentuk mata uang asing yang dipergunakan sebagai alat pembayaran. Devisa dapat berasal dari kegiatan jual beli antar negara. Kita ketahui Indonesia memiliki tingkat impor yang tinggi, yang hal tersebut akan berdampak negatif terhadap cadangan devisa. Nah, bagi negara untuk dapatnya mengurangi dengan kegiatan ekspor tersebut. Pengeluaran dari sektor rumah tangga ke sektor usaha sehingga mengurangi pendapatan. Menyatakan mekanisme faktor yang membuat cadangan devisa bergerak adalah dapat bekerja melalui perubahan stok atau jumlah uang. Stok berebut dapat dipengaruhi oleh kegiatan ekspor dan impor, dan kegiatan tersebut akan dapat mempengaruhi inflasi dan kurs IDR yang selanjutnya akan mempengaruhi keseharian. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori-teori atau pemahaman-pemahaman dari masing-masing penulis. Dari sini saya akan melakukan pertanyaan penelitian, bagaimana pengaruh ekspor terhadap cadangan devisa Indonesia? Yang kedua, bagaimana pengaruh impor terhadap cadangan devisa Indonesia? Yang ketiga, bagaimana pengaruh tingkat inflasi terhadap cadangan devisa Indonesia? Nah, baiklah, di sini akan saya menjelaskan teori cadangan devisa. Keynes Balance of Payment Theory dalam kurung KBPT didasarkan pada asumsi bahwa neraca pembayaran Indonesia (NPI) negara tidak secara alami meraih keseimbangannya, tetapi memerlukan campur tangan dari pemerintah untuk meraihnya. Keseimbangan tersebut ditulis oleh Mas Dojo 2010. Hal ini juga digunakan oleh asumsi bahwa upah dan harga tidak fleksibel sehingga perlu diambil langkah-langkah kebijakan untuk mengubah hal tersebut. Nah, selanjutnya, teori perdagangan internasional dinyatakan oleh David Ricardo. Teori ini menegaskan apabila ekspor dapat terlaksana jika adanya perbedaan keunggulan komparatif masing-masing negara. Keunggulan kooperatif dapat digapai jika suatu negara dapat membuat beberapa barang dengan jumlah tinggi
tetapi menggunakan biaya yang lebih rendah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan teori inflasi. Konsep teori inflasi Keynes dilandaskan pada teori makronya. Inflasi berlangsung diakibatkan suatu masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya, impossible income. Hal tersebut mengakibatkan situasi permintaan masyarakat terhadap suatu barang melebihi penawaran yang tersedia, sehingga menyebabkan peradaban atau ada gap. Penulisnya adalah Santoso 2017. Nah, sekarang saya akan menjelaskan teori harga emas. Pandangan klasik menganggap emas ialah logam mulia sebagai safe haven, yang berarti bahwa membeli logam mulia memiliki resiko kegagalan investasi yang rendah dan diyakini tidak mengalami penurunan kemampuan belinya akibat inflasi atau fluktuasi nilai tukar berdasarkan sejarah eksistensi bank sentral di dunia. Menyimpan emas atau gold reserve dipakai sebagai keperluan melunasi hutang, pengamanan uang kertas yang diterbitkan, dan menjaga nilai tukar mata uang. Penulisnya Dwiati dan Ambarawati 2016. Baiklah, sekian, terima kasih. Saya Rivaldo, lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila dalam tuturan saya mendapat kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.